Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan iNews terkini bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, 2 warga serta 3 bangunan warga rusak parah tertimbun longsor di Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Sibolga sejak Rabu malam menyebabkan longsor di salah satu permukiman warga. 2 orang warga dilaporkan tertimbun material longsor, sedangkan 3 bangunan rumah warga rusak parah. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan tim SAR turun ke lokasi untuk mengevakuasi korban serta penanganan darurat. Warga sekitar diimbau untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Ya pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi juga mengguyur wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Akibatnya banjir bandang terjang lingkungan Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Inilah video detik-detik bencana banjir bandang di aliran Aik Singolot, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Aliran sungai Aik Singolot meluap dahsyat akibat hujan yang terus mengguyur. Aliran sungai melintasi Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru membuat para santri panik. Banjir bandang berlangsung cepat saat sebagian besar santri sedang mandi di sungai. Namun beruntung pemirsa, mereka mendapat peringatan datangnya banjir. Para santri sempat menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, hanya sejumlah bangunan pondok pesantren mengalami kerusakan. Curah hujan yang tinggi sejak beberapa hari terakhir pemirsa mengakibatkan banjir melanda 9 kota dan kabupaten di Provinsi Aceh. Sejumlah wilayah lumpuh total tanpa listrik dan internet. Hujan dengan intensitas tinggi terus melanda Provinsi Aceh. Salah satu lokasi terparah berada di Kabupaten Aceh Utara. Ketinggian air di beberapa titik mencapai 2 meter lebih sehingga warga terpaksa mengungsi. Sementara warga lainnya memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Kondisi ini diperparah lumpuhnya alat komunikasi. Warga diminta selalu waspada banjir susulan yang datang tiba-tiba. Sementara hujan deras yang terus mengguyur kota Lok Semawe, Aceh selama sepekan terakhir menyebabkan banjir semakin parah. Aktivitas warga lumpuh total karena banjir merendam hampir seluruh wilayah kota. Sebanyak 68 desa di 4 kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Bahkan di beberapa titik terendah mencapai 3 meter. Banjir tidak hanya merendam rumah warga dan kantor pemerintahan, namun juga melumpuhkan jalur transportasi utama di jalan lintas nasional yang menghubungkan antar kabupaten dan provinsi. Kondisi ini menyebabkan lalu lintas lumpuh. Sementara banjir setinggi 2 meter merendam ribuan rumah warga di 5 kecamatan yang berada di Kota Langsa, Aceh. Ribuan warga pun terpaksa mengungsi. Banjir turut merendam sejumlah jalan protokol yang ada di Kota Langsa serta jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Akses masyarakat Kota Langsa terhadap listrik dan internet juga terputus akibat banjir. Belum dapat dipastikan kapan listrik dan internet dipulihkan karena 3 tower tumbang dan masih dalam upaya pemulihan. Dari Provinsi Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kabinet Merah Putih gelar rapat terbatas membahas percepatan penanganan banjir yang tengah melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ya, agenda utama rapat yakni koordinasi evakuasi distribusi bantuan darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemulihan akses komunikasi dan energi di wilayah-wilayah terdampak. Sejumlah akses transportasi udara juga telah diupayakan melalui penyediaan helikopter dari Polda, Pemprov, dan Polri, mengingat banyak daerah masih terisolasi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan sejumlah kepala daerah masih kesulitan mengakses wilayah yang terdampak bencana alam. Untuk mempercepat
penanganan. Kemendagri mengirim tim untuk memantau dan mengkoordinasikan pemulihan akses. Bima Arya juga menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Komdigi untuk memulihkan listrik dan jaringan provider di lokasi yang terdampak bencana alam. Ada beberapa dikoreksi karena ada beberapa kan salah input sudah disampaikan Pak Menteri juga ya. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses karena PLN juga terputus. Saya berkoordinasi dengan Komdigi Pak Angga yang segera dengan cepat ya berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi. Pemirsa, demikian iNews terkini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program iNewsroom bersama rekan saya Diandra Mukni. Saya Ayanu Pus pamit, terima kasih dan sampai jumpa.